Banyak nyamuk. Kayak orang susah aja, Bet. Juragan Kasno itu kan duitnya banyak, Bet. Kenapa tidurnya di hutan? Tidur di penginapan, kek. Kan kalau di sana banyak makanan, banyak perempuan yang cantik-cantik, kikuk. Aduh, nyamuk. Juragan Kasno itu takut sama orang-orang yang mengincar harta bendanya. Yalah. Begitu. Tapi buktinya kan kalian masih tetap hidup. Jangan takut mati, takut dirampok. Kan ada Dadung Awuk dan Jaga Tingkir. Kikuk. Kekuk. Dadung, kami itu suka jalan siang dan sewa banyak pengawal sampai perbatasan desa. Begitu. Iya. Saya belum selesai. Yalah, jangan takut. Kenapa tidak turun dari tadi, Kisam? Aku tidak ada urusan dengan. Oh ya? Lalu kenapa Gagak Hitam ada bersamamu? Kau disuruh tuanmu Arya Bajageni, kan? Lalu mana yang lain? Hebat kan? Aku memberimu kesempatan terakhir kali, Gagak Hitam. Bertobatlah. Maaf, Tuan. Saya harus melawan Tuan. Ampun, Tuan. Saya menyerah. Baiklah. Sekarang apa yang harus aku lakukan padamu? Saya tunduk pada Tuhan. Saya ingin berbakti pada Tuhan. Izinkan saya ikut Tuhan. Baiklah. Sekarang berubahlah. Walah, gile bener, Bet. Dasar wong kampung, gumunan. Aduh, sakit. Aduh. Denasi, tolong tutup. Kalian ini bagaimana? Ini sudah pagi. Dan Kimangun belum juga kembali. Kimangun belum kembali. Celaka. Kayak kamu tahu aja. Ada apa dengan Kimangun? Dia berpesan padaku. Kalau sampai pagi ini dia belum kembali, berarti dapat masalah. Dan kita harus menemuinya di sungai. Sebaiknya kita pergi. Gimana? Maaf Kisanak. Kalau saya terus ke timur, saya akan sampai di mana? Kalau tidak salah, Nogosari, Nyai. Oh ya, perempuan muda yang semalam berlima sudah pergi? Sepertinya belum, Nyai. Terima kasih. Sama-sama, Nyai. Aku yang akan menyembuhkannya. Guru. Kalian harus bergerak cepat hari ini. Sebelum malam, kalian harus sudah sampai di Nogosari. Dan bunuh itu Jaga Tingkir. Baik, Guru. Bagaimana dengan Kimangun, Guru? Maafkan saya, Pangeran. Saya ceroboh. Kelihatannya lukamu parah, Mangun. Aku akan meringankannya. Guru. Sudahlah. Itu sudah ajal Kimangun. Sekarang, berangkatlah kalian. Baik, Guru. Baik, Guru. Kemana dia? Sudah Ayo. pergi. Sudah cuang. Yalah, Sarmo. Kalau jalannya pelan kayak begini, kapan kita mau nyampenya? Mau aja cambuk. Buat apa cambuk? Ada aturannya, Dadung. Kalau cepat, kasihan kudanya. Memang cuma kita yang bisa capek.
Belah, aturan dasmu. Cepat, hush. Tuan Jaka Tingkir, saya punya anak gadis, cantik sekali. Terus? Dia masih perawan, Tuan, dan belum pernah dikawinkan. Lalu? Nanti saya kenalkan. Pasti Tuan suka. Buat dadung aja juragan. Jaka Tingkir nggak suka perempuan. Sukanya kambing, kucing, ayam, bebek. Ya. Masa? Aduh, Sarma. Wah, untung kudanya betina. Kalau jantan, dadung ditendang. Itu di depan ada rampok. Sarmo, kamu kenal nggak sama mereka? Ya tidak. Masa saya kenal perampok itu? Yalah, yaudah. Kamu tinggal di sini ya. Jangan kemana-mana. Awas jangan ngompol. Iya. Kikuk. Tinggalkan keretanya dan kalian cepat pergi. Dengan satu syarat, hanya pakai celana kolor. Yalah, enak aja nyuruh pergi. Kalian aja yang pergi. Gelandulan. Kami lagi tergesa-gesa. Hush. Cepat bunuh mereka. Bet, cepat turun, Bet. Iya. Di belakang juga ada rampok. Yalah, mati aku. Juragan, tinggalkan keretamu. Mungkin kau akan kubiarkan hidup. Kalian saja yang pergi. Sudah bosan hidup ya? Ayo, kalian ambil hartanya. Payah kau dadung. Larasati, ngapain kamu kesini? Nolong kamu. Nolong aku. Hebat. Walah, Larasati. Kakak Karedet, Larasati, apa yang kau lakukan di sini? Nyai Gede mengizinkan saya mengembara. Walah, bagus itu, Bet. Akhirnya kita mengembara nggak kesepian, Iya, kikuk. Sudahlah, ayo jalan. Minggir, Larasati. Mereka menginginkan nyawaku. Tapi aku kenal dua orang itu. Apa? Tuanku Jaka Tingkir. Mereka akan membunuh tuan di sini. Aku sudah tahu. Walah, Larasati jangan. Urus Larasati. Ya, Bet. Waduh, Larasati, kamu ini dibilangin kok ngeyel. Waduh, hati-hati. Waduh, Bet, Larasati terluka, Bet. Wah, ada darahnya. Wah. Dia akan mati. Kalau kami mengandung racun ular berbisa. Dan kau juga akan mati.
Pergilah Larasati. Aku akan mengejar mereka. Gadung, cari kelapa muda. Kelapa muda? Sudah aku katakan, jaga tingkir itu jangan diberi kesempatan bergerak. Dia memang terlalu hebat, Guru. Kalian juga hebat. Ingat itu. Kenapa tidak guru saja yang hadapi? Guru! Guru. Sudah aku katakan, jangan banyak bertanya. Arya Bajageni, apa kabar? Garebet, semakin hari kau semakin hebat saja. Sayang aku terlalu tua untuk menghadapimu. Sekarang, hadapilah mereka semua. Saya rasa hasilnya akan sama saja. Kau jangan bangga dulu. Mereka akan membuat kau menyerah. Maaf, kalau burung gagakmu sudah berpindah majikan. Aku juga tidak membutuhkannya lagi. Kau memang hebat, Garebet. Tapi aku akan tetap mengirim pembunuh-pembunuh nomor 1 untuk membunuhmu. Aduh, Larasati. Aduh, Larasati. Jangan tinggalkan Dadung. Nanti Dadung kesepian. Larasati. Jangan mati. Dia belum mati, baru pingsan. Pingsan tahu dari mana kamu? Gadung, bagaimana Larasati? Mati, Bet. Mati? Larasati. Dia masih hidup. Tapi dia nggak ada napasnya, Bet. Dia cuma sekarat saja. Aku akan sembuhkan dia. Ayo sembuhin, Bet. Ayo Sati. Larasati, ayo bangun. Sembuh, sayang. Ayo, Bet. Cepat sembuhin, Bet. Yalah, Larasati, yalah, Bet. Wah, sembuh, Bet. Kita bisa kikuk-kikuk. Apa perlu dikasih napas buatan, Bet? Tidak usah. Yalah, kamu hebat, hebat, Bet. Semua karena kehendak Allah, Dadung. Aku bisa kikuk-kikuk dia. Jangan bengong, urusi kuda. Jangan bengong, kamu kikuk-kikuk kuda kamu. Iya. Kikuk-kikuk. Umur manusia itu dihitung dari setiap tarikan nafas. Banyak di antara kita yang memboroskannya dengan cara bermain-main dan menyakiti hati orang lain. Sebenarnya hidup kita di dunia ini tempat mengumpulkan amal kebaikan untuk menuju sorga.
Karena jalan menuju ke sorga dikelilingi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan. Sebaliknya jalan menuju ke neraka dikelilingi oleh hal-hal yang sangat menyenangkan. Wal asri, demi masa, sesungguhnya kita semua berada dalam kerugian, terkecuali orang-orang yang beriman dan selalu mengingat Allah. Tapi terkadang tidak setiap orang bisa diingatkan atas kesalahannya, Kanjeng Guru. Itulah namanya nafsu. Kau pergilah ke suatu tempat yang bernama Mantingan. Di sana ada seorang penguasa yang perlu kau ingatkan, karena dia telah menyimpang. Saya takut dikatakan ikut campur, Kanjeng Guru. Kita semua berkewajiban untuk saling mengingatkan sesama kita. Apalagi Adipati Kuncoro yang berkuasa di Mantingan pernah menjadi muridku. Dia lupa sekarang siapa dirinya, dan banyak rakyatnya sengsara oleh tangan besinya. Insya Allah, saya akan melaksanakannya, Kanjeng Guru. Adipati Kuncoro itu hebat. Dia mempunyai hewan peliharaan seekor naga. Seekor naga? Iya, kalau kau taklukkan naga, kau taklukkan juga Adipati Kuncoro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemana Kakang Jaka Tingkir? Kenapa belum kembali juga? Sedang sungai, sholat. Tujuan kita kemana, Dadung? Nggak ada. Tidak ada. Namanya juga mengembara, nggak ada tujuan. Yang ada tujuannya itu namanya pelesiran. Lah, Bet. Waduh. Apa kalian sudah selesai makan? Belum 2 kali gitu. Kikuk. Kita harus segera menuju ke Kadipaten Mantingan. Kadipaten Mantingan. Kata Dadung kita tidak punya tujuan. Itu tadi. Sekarang punya. Ya, ke Mantingan. Memangnya ada apa, Bet? Masalah? Goro-goro? Edan-edanan? Sebaiknya kalian pikir kalau mau pergi ke Mantingan. Maaf, siapa Kisanak ini? Tunggu. Sampean ini kebetulan atau memang sengaja? Terus kenapa kita nggak boleh ke Mantingan? Karena untuk ke Mantingan kalian harus bayar. Peraturan macam apa itu? Untuk pergi ke Mantingan, kami tidak perlu meminta izin pada kalian. Dadung, Larasati, ayo jalan. Ya. Makan tuh meja. Kikuk. Dadung, Ya, bayar semua kerugian warga. rebes, Bet. Pelayan, sini. Nah, ini untuk bayar kerugian ya. Bayar semuanya ya. Terima kasih. Bet, tunggu, Bet. Welah, Bet. Ada musuh. Mana musuhnya? Pasti para pemberontak itu. Dasar orang kampung. Iya, tapi mana pemberontak itu? Iya. Ayo kembali ke markas. Kita akan serang mereka di lain tempat. Kenapa tidak masuk kota saja ke Malasari? Sama saja setor nyawa sekarang. Kita butuh banyak dukungan lagi. Ayo. Bangsat itu perempuan. Siapa namanya? Komalasari, Gusti Adipati. Siapa itu Komalasari? Yang jelas dia penduduk Mantingan juga, Gusti. Prajurit, kembali ke tempatmu. Baik, Gusti Adipati. Bangsat. Apa maunya dia itu? Saya akan mengurusnya, Gusti Adipati. Aku tidak mau tahu Gondopati. Kau urus perempuan itu dan lenyapkan dia. Baik, Gusti Adipati. Oh, jadi itu toh, Adipati Kuncoro, muridnya Kanjeng Sunan Kalijaga, tapi semena-mena yang merugikan rakyat itu? Dan kita berkewajiban mengingatkannya. Memang, Bet. Pasti Adipati Kuncoro orangnya hebat. Kabarnya begitu. Bahkan dia punya... Ada apa lagi nih ya? Waduh, Masya Allah. Wah, iyalah, Bet. Binatang apa itu, Bet? Burung apa bukan ya? Burung raksasa. Bukan. Itu seekor naga. Iyalah, sembarangan kamu kalau ngomong, Bet. Naga itu cuma ada di dalam dongeng. Itu naga milik Adipati Kuncoro. Hah?
punya Adipati Kunchoro. Sampean ini tambah ngawur, Bet. Masa ada orang punya naga panjang lagi? Wah, ular naganya Adipati Kunchoro kok gitu ya? Sudahlah, kita buktikan saja nanti. Iya, cepat. Ayo, Ampun, jangan. Aduh. Dengarkan semua, dan terutama kau, Kilura. Upeti kalian selalu kurang setiap bulan. Itu tidak bagus untuk kalian. Gusti Adipati marah, dan sebagai hukumannya, kalian akan digantung satu-satu. Tidak ada lagi sisa harta kami, Senopati. Itu bukan urusanku, Kilura. Urusanmu mengumpulkan upeti dari penduduk dan membawanya ke Kadipaten. Dan sekarang dengar, aku mencari wanita yang bernama Komalasari. Apa benar dia berasal dari desa ini? Kenapa diam? Ayo jawab. Siapa orang tuanya? Kilura, kau beritahu aku, yang mana orang tuanya Komalasari? Aku. Apa? Aku ayah Komalasari yang Senopati cari. Bagus, kemari. Iya. Bapak. Sekarang kau tinggal pilih, Kilura. Kau dan anakmu yang mati, atau penduduk aku bunuh semua. Bapak. Aku cuma mau tahu, di mana persembunyian Komalasari. Prajurit, bawa salah satu orang penduduk kemari. Baik. Ayo. Ampun, Dan. Ampun. Iblis kau, Senopati. Lebih baik kau bunuh aku daripada membunuh mereka. Kilura, kau terakhir aku bunuh. Setelah mereka, aku bunuh satu persatu. Ayo, siapa yang mau di urutan kedua? Aku. Nak Sari. Punya nyali juga kau rupanya. Sayang nyawamu hari ini akan aku ambil. Kita buktikan nyawa siapa yang akan lenyap duluan. Bunuh semua. Berhenti! Sekarang aku mau bunuh dia. Sari? Kakak, Bopo, kakak, Iya, tenang, Bopo. tenang. Aku juga mau. Aku juga mau. Tapi sebelum dibunuh, aku juga harus ngelawan. Kiku. Aku yang terakhir. Bangsat, siapa kalian? Kami yang akan mengambil nyawamu. Setan, bunuh mereka. Sekarang tinggal kau. Mau melawan siapa di antara kami? Pilih. Ya, atau barangkali mau tiga-tiganya, ya? Hah? Kalian bisa jadi perkedel. Setan alas. Hiat!
Aku ingin sampaikan pesan pada Adipatimu. Aku Jaka Tingkir. Ingin berkenalan dengannya. Kau akan segera mati, bangsat. Dia kabur. Karebet kan yang menang? Belum Dadung Awuk yang turun. Kalau Dadung yang turun, wah bisa keok 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 keok. Jaka Tingkir. Siapa itu Jaka Tingkir? Lancang sekali mulutnya itu. Dia hebat, Gusti Adipati. Tapi hanya dia. Dua orang temannya tidak lebih hebat dari saya. Aku orang yang tidak terkalahkan. Masalahnya sekarang, Komalasari dan penduduk desa pasti akan membentuk kekuatan untuk melawan. Itu berarti harus ditumpas. Itu pemberontakan. Dan aku wajib menghukum mereka. Bagaimana dengan Jaka Tingkir, Gusti? Dia bagianku. Kau urus lebihnya, Gondopati. Siapkan 5 prajurit khususku. Suruh mereka ke desa itu. Baik, Gusti. Kita tidak tahu siapa mereka, Bapak. Siapa tahu mereka malah orangnya Adipati Kuncoro juga. Maksudmu mereka menyamar? Kenapa tidak? Tidak mungkin. Karena Adipati Kuncoro itu orangnya sangat kejam. Dan dia tidak pernah takut apapun. Sudahlah. Raden Jaka Tingkir itu orangnya hebat. Dia pasti bisa membantu masyarakat Mantingan. Mereka pasti punya tujuan tertentu. Selama tidak merugikan, tidak apa. Sudahlah, kamu tidur sekarang. Saya akan pergi ke tempat persembunyian saja. Tidak perlu, di sini saja. Saya tidak mau mati konyol. Tapi di sini sudah ada Raden Jaka Tingkir. Bapak terlalu percaya sama orang asing itu. Menurut rencanamu gimana, Bet? Kalau menurutku, kita satroni saja si Adipati Kuncoro itu, Bet. Bukan seperti itu, Dadu. Kita tunggu saja dia di sini. Apa itu tidak membahayakan nyawa para penduduk? Itulah gunanya Komalasari. Saya, dia hanya punya semangat, tapi tidak didukung oleh warga. Komalasari kelihatannya tidak suka sama aku. Loh. Kok ngomongnya jadi ke situ-situ, Bet? Aku rasa tidak seperti itu. Dia hanya merasa sendirian selama ini. Jadi dia rasa selama ini dia tidak ada yang membelanya. Betul, Larasati. Kamu jangan berpikir yang boten-boten. Jadi ya mungkin dia sedikit terganggu dengan kedatangan kita. Padahal kan kita manis ya, Bet ya? Tuh kan manis. Manis gundulmu kui. Kenyataannya begitu, Bet. Aku turu aja dirubung semut. Keluar kalian! Hei, mana yang bernama Jaka Tingkir? Kodok pakai baju merah. Kalau mau bertamu, malam-malam begini, jangan teriak-teriak ya. Pakai sopan santun. Aku mencari yang namanya Jaka Tingkir. Cepat keluar! Aku yang namanya Jaka Tingkir. Sebentar. Sepertinya aku harus menyelesaikan masalah ini dulu. Siapa mereka itu, Kakak? Sebentar. Kalau menurut pendapat Kakang Dadu, mereka itu pasti anak buahnya Kuncoro. Iya. Bella, Bet, hebat. Hebat. Kuncoro. Makanya kirim anak buah itu yang jago-jago. Jangan cecurut. Cecurut. Ya enggak? Adipati Kuncoro sedang memburu kita. Kalau kita tetap di sini, penduduk yang akan kena akibatnya. Kalian tetap tinggal di sini. Aku akan pergi. Kami berdua harus ikut, Bet. Raden, dengar. Ada apa? Siapa yang datang? Orang suruhan Adipati Kuncoro. Begini, Kilura. Sekarang dia mengincar saya. Teman-teman saya akan tetap tinggal di sini dan membantu warga desa. Saya untuk sementara waktu pergi dari sini. Waduh, saya berterima kasih sekali, Raden. Kakang mau pergi kemana? Karebet mau pergi ke Mantingan. Bet, apa nggak sebaiknya kami berdua ikut, Bet? Tidak usah. Kalian dibutuhkan di sini. Aku akan kembali secepatnya. Hati-hati, Kakang. Jangan khawatir sama Jaka Tingkir. Ngomongnya salah alamat. Harusnya Kakang Gaduk hati-hati ya.
Kilurah. Menurut pendapat Dadung, para penduduk kampung yang ditugaskan ronda sebaiknya mulai saat ini dilipat gandakan. Dan malam ini karena Dadung terlalu lelah jalan kaki terus. Iya. Aku mau istirahat dulu ya. Baik, silakan. Iya. Larasati. Kikuk, kikuk. Maaf Gusti. Maaf Gusti Adipati. 5 prajurit khusus sudah kembali dan mereka tidak berdaya melawan Jaka Tingkir. Aku sudah tahu Gondopati. Malam ini aku akan pergi. Bersikaplah biasa seolah aku ada di istana. Jaka Tingkir memang rupanya bukan orang sembarangan. Kau paham? Paham Gusti Adipati. Siapa kamu? Jawab, atau kami bantai kau di sini. Aku hanya ingin bertemu dengan Adipati Kuncoro. Sebaiknya kalian semua minggir dan buat urusan ini lebih mudah. Melakukan sesuatu, Dadung. Lah memang Larasati, tapi masalahnya apa yang harus kita lakukan? Waduh, kita susul Jaka Tingkir. Kita kan ditugaskan untuk menunggu pasukan Kuncoro yang ngamuk. Di sini kan ada Komalasari, Dadung. Betul. Itu dia. Kokom datang panjang umurnya. Kokom. Anak buahku baru saja mengabarkan kalau Jaka Tingkir baru saja bertempur dengan Adipati Kuncoro. Nah loh, pasti Karebet menang kan? Menang? Mungkin Jaka Tingkir terluka? Terluka? Begitu kata anak buahku. Aku baru saja mau mengatakan, apa kalian masih berani melawan para prajurit Adipati Kuncoro? Kau memandang sebelah mata. Kenyataannya teman kalian itu kalah dan mungkin sekarang mati. Jaga ucapanmu. Waduh. Aku tahu kau tidak suka kami berada di sini. Memang? Terus mau apa? Stop. Berhenti. Jangan adu mulut. Kalian berdua kan perempuan. Mana enak. Bagaimana kalau sama Dadung? Kiku. Kau tidak terbukti hebat. Jadi apa kau masih punya harapan?
Ada apa ini? Apa yang kamu lakukan? Tanya saja pada mereka. Sari! Mau kemana kamu, Sari? Anak Kilura tidak suka sama saya. Bukan begitu. Maaf Kilura, ini hanya salah paham, ya. Namanya juga perempuan, perasaannya halus, lebih halus dari jidat dadung. Kilura, sebaiknya kami akan menyusul Jaka Tingkir, ya. Tapi kami di sini masih butuh bantuan kalian. Kami akan kembali lagi, Kilura. Iya, akan kembali lagi. Maafkan anak saya kalau tadi menyusahkan kalian. Oh enggak, kan ada lagunya. Buat apa susah itu tak ada gunanya. Kikuk. Ayo.